Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwanu fid din, arsyadani wa arsyadakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram karya Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di dalam bab sutratu al-musalli, qala rahimahullahu ta'ala babu sutratil musalli. Yang dimaksud dengan sutrah ini adalah pembatas, diambil dari kata satara yastur, ay akhfahu au aghtahu, wa ya'ti kadzalika bimakna al-man'. Dan disinilah makna yang paling cocok untuk kata sutrah, yaitu li al-man. Maksudnya apa? Untuk menghalangi orang dari lewat di depan orang yang sedang sholat. Ma yudha'u amamal musalli liman il-murur bainahu wa baina al-musalli. Benda yang diletakkan di depan orang yang sholat untuk menghalangi orang yang lewat, untuk menghalangi jangan sampai orang lewat di depannya. Di dalam bab ini beliau rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis dari Abi Juhaim, an Abi Juhaim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul maru baina yaday musalli madza alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Muttafaqun alaihi ma'a baqis sab'ah wal lafdhu lil Bukhari. An Abi Juhaim, dari Abu Juhaim radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau, seandainya, ya'lamu, mengetahui, al-maru, orang yang lewat, baina yadai musalli, di depan orang yang sedang sholat, madza alaihi, apa baginya dari dosa, lakana, maka lebih baik baginya an yaqifa, untuk diam arba'ina, maka lebih baik baginya untuk berhenti diam arba'ina, khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, itu lebih baik daripada ia berjalan di depan orang yang sedang sholat. Seandainya dia tahu dosa melewati orang yang sedang sholat, dosa sholat berjalan di hadapan orang yang sedang sholat, tentu dia akan memilih untuk diam di sana selama 40. Disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa perawi itu tidak mengetahui, la adri qala arba'ina yauman aw syahran aw sanah, tidak tahu ini maksudnya 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Yang penting 40, lebih baik daripada 40. Nah, di situ hadis ini tentu menunjukkan kepada kita apa? Untuk tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Dan bagi orang yang sholat, untuk meletakkan sutrah di hadapannya. Baik.
lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Itu khairan dibaca mansub karena dia adalah apa? Khabar kana. Lakana an yakifa arba'ina khairan. Khairan di i'rab sebagai khabar dari kana. Nah, ini merupakan dalil bahwa dalil keharaman lewat di depan orang yang sedang sholat. Bahwa lewat di depan orang yang sholat itu adalah suatu dosa, dan ini sudah disepakati oleh sebagian besar ulama. Dan ini tidak membedakan apakah dia itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Sama-sama berdosa orang yang lewat di depannya. Kecuali satu, apa itu? Orang yang menjadi makmum. Ketika kita sholat berjamaah, maka sutrahnya itu cukup satu, yaitu imamnya. Sutrah bagi imamnya. Jadi ketika antum sholat berjamaah, kemudian ada yang lewat di depan antum, selama antum tidak menjadi imam itu tidak mengapa. Misalnya di sini ada di di shaf pertama, ketika sedang mengerjakan sholat, ada yang batal. Shafnya rapat sekali, tidak bisa lewat kecuali dia harus lewat pinggir. Maka dia boleh lewat menyamping. Lewat di hadapan orang-orang yang sholat tersebut, sampai di sana ada jalur, baru ke belakang itu boleh. Tidak mengapa. Kenapa? Karena itu adalah kita sedang melaksanakan sholat jamaah, dan di sholat jamaah sutrohnya adalah cukup sutroh imamnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan bahwa pernah Ibnu Abbas datang dengan membawa keledai menuju sahabat yang sedang sholat jamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ibnu Abbas ikut sholat jamaah dengan apa? Dengan lewat di depan orang-orang yang sedang sholat tersebut untuk menuju ke shaf. Nah, disebutkan di sini hadis Ibnu Abbas. Di dalam syarahnya disebutkan aqbaltu raqiban ala himari atani wa ana yawma idzin qad nahaztul ihtilama wa Rasulullah yusalli bin nas bi Mina ila ghairi jidarin famarartu baina yaday ba'dis saff fa nazaltu fa arsaltul adana tarta' wa dakhaltu fi saff. Di sini dalilnya adalah famarartu baina yaday ba'di as-saff. Saya lewat di hadapan sebagian shaf, sampai kemudian saya berhasil mendapatkan shaf. Falam yunkir dzalika alayya ahadun, dan tidak ada sahabat satupun yang mengingkari perbuatan Ibnu Abbas tersebut. Itu adalah hadis yang menjadi dalil bahwa sholat seorang yang berjamaah itu cukup dengan menggunakan sutra imamnya. Sutratul imam sutratun liman khalfahu. Itu yang dikatakan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullahu taala untuk memberi judul dari hadis ini. Sutratul imam sutratun liman khalfahu. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, wa hadza kulluhu la khilafa fihi bainal ulama. Dalam masalah ini itu tidak ada permasalahan, tidak ada perbedaan pendapat antar ulama. Jadi sutroh imam itu adalah sutroh bagi para makmumnya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mislu mukhiratir rahli. Akhrajahu Muslim wan Nasa'i. Pada perang Tabuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sutrah.
Su'ila anis sutratil musalli. Ditanya tentang sutra orang yang salat. Maka beliau menjawab seperti sandaran pelana. Mislu mu'khirati rahli. Mu'khirah itu adalah sandaran ar-rahli, pelana yang biasa dia letakkan di belakang di atas punduk kuda ataupun onta. Hadis berikutnya, an Sabrah bin Ma'badin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin, akhrajahu Hakim. Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yastatir, hendaklah salah seorang fi salatihi, di dalam salatnya, yastatir, membuat sutra. Yastatir, hendaklah seorang membuat sutra fi salatihi, di dalam salatnya, walau bisahmin, walau hanya dengan menggunakan anak panah. Akhrajahu al-Hakim. Jadi yang hadis sebelumnya disebutkan macam sutrahnya itu adalah apa? Seperti apa itu namanya? Sandaran pelana. Sandaran tempat duduk ketika kita naik kuda ataupun naik onta. Nah, itu termasuk besar. Kalaupun tidak ada dan hanya ada barang seperti panah yang kecil tersebut, maka itu sudah cukup. Yastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin, walaupun hanya dengan sebatang anak panah. Nah, ini hadis-hadis ini menjadi dalil wujubnya atau wajibnya menjadikan sutra. Wajibnya membuat sutra ketika hendak sholat atau mendekatkan diri kepada sutra. Kenapa? Di situ disebutkan liyastatir, fi'il mudhari al-maqrun bil lam. Di situ lamnya adalah lamul amri. Wal aslu fil amri lil wujub. Di dalam kaidah usul fikih disebutkan pada dasarnya perintah itu hukumnya adalah wajib. Nah, salah satu bentuk perintah adalah fi'il mudhari yang didahului dengan lamul amr, liyastatir. Kalau didahului dengan tsumma atau wa, itu nanti lamnya dibaca sukun. Itu zahir dari hadis yang kita baca. Namun di sana ulama menyebutkan bahwa disebutkan di sini dhahaba jumhur ila anna ittikhadha sutrah sunnah. Memakai sutrah ketika salat itu adalah sunnah. Nah, di sini apa yang menjadikannya sunnah padahal di situ bentuknya adalah perintah. Nah, ternyata di sana ada hadis bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi fadha laisa baina yadayhi syai'. Ada hadis yang berbunyi Rasulullah pernah salat di tanah lapang laisa baina yadayhi syai', sedangkan di depannya itu tidak ada sesuatu apapun. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Dawud. Disebutkan di sini mu'khiratir rahli dengan dhammah kemudian sukun mu'khirah, itu adalah asan taj'alu fi akhir rahli, semacam tongkat yang diletakkan di akhir pelana. Wa huwa lil jamali kasarji lil khayl yastanidu ilaihi ar-raqib, yang dijadikan sandaran oleh orang yang menunggang hewan tersebut. Ya belughu tuluha dira'an aw thulusai dira', panjangnya itu sehasta atau 2/3 hasta.
Ini sahasta atau 2/3 dari ini. Wadalla hadis Usam annaha takfi walau kanat daqiqah kasahmi. Sedangkan hadis yang kedua kita baca as-sahm yang tentang anak panah itu menunjukkan bahwa sutrah itu tidak harus besar. Walaupun dia kecil itu tidak mengapa. Kemudian hadis berikutnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqta'us shalah idza lam yakun baina yaday rajuli mislu mu'khiratir rahli al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Qala qultu ma balul aswadi minal ahmar. Faqala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma sa'altani faqala al-kalbul aswad syaitan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqta'us shalah, yang dapat memutus salat seorang muslim, idza lam yakun baina yaday rajuli mithlu mu'khiratir rahli, apabila tidak ada sesuatu yang semisal dengan akhir pelana, al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Jadi yang bisa memutus sholat seorang muslim itu adalah yang pertama al-mar'ah, perempuan, yang kedua al-himar, yaitu keledai, yang ketiga adalah anjing hitam. Lalu ada yang bertanya, bedanya anjing hitam dengan anjing merah, coklat apa? Faqala, Abu Dzar berkata, saya juga pernah bertanya hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab apa? Al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wal arba'ah, yaitu Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. Walau an Abi Hurairah nahu dunal aswad. Dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan tanpa redaksi al-aswad. Yang meriwayatkan adalah Imam Muslim. Wali Abi Dawud wan Nasa'i an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma yaqta'u salatu al-mar'atul haid wal kalb. Di dalam riwayat yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas disebutkan yang memutus sholat seseorang adalah perempuan yang haid dan juga anjing. Nah, zahir dari hadis ini adalah bahwa hal-hal tersebut bisa membatalkan sholat seseorang. Nah, akan tetapi di sana ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menjadi bahan pertimbangan sehingga ulama banyak yang tidak membatalkan, tidak berpendapat dengan pendapat tersebut. Disebutkan bahwa ketika hadis ini disebutkan di depan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, yaitu Aisyah berkata, syabbahtumuna bil humuri wal kilabi. Apakah kalian mau mempersamakan kita perempuan-perempuan salihah ini, syabbahtumuna bil humuri wal kilabi, dengan keledai dan juga dengan anjing? Tentu tidak. Walaqad ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni ala sarir bainahu wa bainahu al-qiblah multaji'atan fatabdu liyal hajah wa aqrahu an ajlisa wa udiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, hadis Aisyah, disebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di dalam rumahnya, namanya rumah Rasulullah itu tidak seperti mana rumah-rumah kita sekarang. Rumah beliau itu kalau bisa dibilang satu ruangan saja. Nah, rumah-rumah kita rata-rata di sana ada ruang tidur sendiri, ruang masak sendiri,
kemudian ruang keluarga ada, ruang tamu juga ada. Beliau bersama Aisyah radhiyallahu anhu itu berada di dalam satu kamar di samping Masjid Nabawi, yang mana ketika dipakai tidur itu dipakai tidur sekaligus dipakai untuk sholat. Nah, ketika Rasulullah sholat, Aisyah itu sedang tertidur. Kakinya itu berada di tempat Rasulullah sujud. Jadi nanti ketika Rasulullah berdiri, kakinya dibentangkan, dan ketika Rasulullah ingin sujud, Rasulullah ngasih isyarat, kemudian kakinya pun dilipat. Itu menunjukkan sempitnya rumah beliau dan zuhudnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menjadi dalil bahwa hadis ini itu tidak membatalkan salat. Nah, nanti di sana ada apa itu namanya? Disebutkan di sini qala jumhurul ulama minas sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum yukrahu murur hadhil asya lakin la yaqta'u salata syai'. Nah, jumhur ulama dari sahabat dan dari tabi'in dan orang-orang setelah mereka itu menyatakan bahwa salat lewatnya hal-hal di atas, perempuan, anjing, kemudian keledai, itu tuh dimakruhkan, akan tetapi tidak sampai membatalkan sholat. Ya. Kalau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan makna dari hadis ini bukan berarti membatalkan sholat, akan tetapi memutus kekhusyuan dan juga mengkabulkan mengkonsentrasi, membuat tidak konsentrasi. Kita lanjutkan membaca hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Nabi, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla, apabila salah seorang dari kalian, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salat ila syai'in yasturuhu, menghadap sutra minan nas, yang menjadi pembatas, penghalang orang untuk lewat, fa arada ahadun an yajtaza, kemudian datang salah seorang yang ingin melewat di antara dia dan sutra itu, baina yadaihi falyadfa'hu, hendaklah dia mencegahnya, entah dengan tangan atau yang lainnya. Fa in aba falyuqatilhu, kalau tidak mau, jika dia menolak, pengen kekeh tetap untuk lewat di depannya, maka hendaklah dia menolaknya dengan lebih keras lagi. Di sini hingga menggunakan lafaz fal yuqatilhu. Yuqatilhu makna asalnya adalah hendaklah dia memeranginya. Nah, kenapa fa inna ma huwa syaitan? Karena dia itu setan. Dari segi perilakunya. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fa inna ma'ahu al-qarin. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa bersama dengan orang yang lewat tersebut ada qarin, ada jin qarinnya. Nah, hadis ini menjadi kewajiban bagi kita yang sedang sholat dan memiliki sutra untuk mencegah orang-orang yang ingin lewat di depan kita, entah karena tidak tahu ataupun alasan yang lain. Misalnya kita dikira tidak sedang sholat, nah gitu kita perlu mencegahnya dan memberi isyarat bahwa kita itu sedang sholat.
Perintah ini kita sebut wajib. Kita sebut wajib karena di sini lafadznya menggunakan kata falyadfa'hu, fi'il mudhari' yang didahului dengan lamul amr. Falyadfa' fa. Jadi ketika ada lamul amr yang sebelumnya itu ada huruf fa yang artinya maka lamul amr tersebut diharokati dengan sukun. Kalau tidak ada fa-nya, maka kita baca kasrah, liyadfa'hu. Akan tetapi karena ada fa, maka kita sukunkan dia, fal yadfa'hu. Nah, jumhur ulama menyebutkan bahwa hal ini, yaitu mencegah orang untuk lewat di depan kita, itu merupakan perbuatan yang disunnahkan. Wa annahu ghairu wajib, dan tidak diwajibkan. Walam nara sababu udulihim anil wujubi, dan kami tidak mendapati dalil yang bisa merubah makna kewajiban di dalam hadis ini menjadi makna sunnah. Bisa jadi dalil yang digunakan adalah dalil di dalam hadis al-musi' fi sholatihi itu tidak disebutkan permasalahan sutra. Qala al-Qadhi Iyad wal Qurtubi, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dan juga Al-Qurtubi, wa ajma'u ala annahu la yalzamu an yuqatilahu bisilah li mukhalafati dzalika lima ulima min qaidatil iqbal ala shalah wa ishtighal biha was sukun fiha wa lima ulima min tahrimi damil muslim wa 'azami hurmatihi wa la yaltafit li qawli akhar mutaakhir lam yafham sirran min asrari syariah wa la qaidatan min qawaidiha. Disebutkan di sini kenapa hadis ini kita tidak artikan sebagai berperang, hendaklah ia memeranginya. Kenapa tidak kita artikan seperti itu? Fal yuqatilhu. Yuqatil arti asalnya adalah hendaklah ia memeranginya. Tapi kenapa kita tidak mengartikan seperti itu? Tidak memaknanya dengan seperti itu? Nah, di sini disebutkan oleh Qadhi Iyad dan juga Imam Al-Qurtubi bahwa telah disepakati, telah ada ijma' ala annahu la yalzamahu ay yuqatilahu bisilah. Tidak harus mencegahnya dengan menggunakan senjata. Tidak harus dengan senjata. Limukhalafati dzalika lima ulima min qaidatil iqbal ala shalah. Karena hal itu menyelisihi atau tidak sejalan dengan apa yang telah diketahui berupa kewajiban untuk fokus di dalam sholat, wasukunu fiha, dan diam, walima ulima min tahrimi damil muslim, dan juga dari apa yang telah diketahui bersama dari keharaman darah seorang muslim. Wala yaltafit liqaulin akhar mutaakhir lam yafham sirran min asrari syariah. Nah, ada orang-orang yang mungkin berpendapat hadis ini maknanya ya seperti itu, harus diperangi. Nah, itu disebutkan oleh beliau, orang-orang yang seperti itu apa? Lam yafham sirran min asrari syariah. Orang itu tidak memahami apa itu namanya rahasia-rahasia dari syariah Islam, dan juga tidak memahami kaidah-kaidah dalam Islam. Jadi nggak usah dipedulikan. Nah, jadi makna dari fal yuqatilhu itu adalah yadfa'hu daf'an asyadda minal awal. Dia harus mencegahnya lebih daripada pencegahan dia yang pertama. Bihaitsu la tuksirul harakat mimma yukhillu bis shalah. Dengan batasan apa? Batasannya adalah jangan banyak
Jangan terlalu banyak gerak. Yang mana banyak gerak itu bisa membatalkan salat, merusak salat. Hadis berikutnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u sholata syai'un wadra'u mastata'tum fa innama huwa syaitan. Akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadihi dha'fun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yaqta'u sholata syai'un. Tidak ada yang bisa membatalkan salat seseorang. Apapun yang lewat, siapapun yang lewat, itu tidak ada yang membatalkan sholat seseorang. Wadra'u mastata'tum. Cegahlah semampu kalian. Wadra'u ma syi'tum. Idra'u. Tahanlah semampu kalian. Fa inna ma huwa syaitan, karena dia adalah syaitan. Namun hadis ini dhaif karena di sana ada yang disebut sebagai, ada perawi yang namanya Mujalid bin Sa'id Al-Hamdani yang didhaifkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kenapa? Karena wataghayyara fi akhir ummihi, karena mengalami perubahan di akhir-akhir umurnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa in lam yajid falyansib 'asan fa in lam yakun ma'ahu 'asan falyakhutta khattan thumma la yadurru ma marra amamahu. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa lam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, idza apabila shalla ahadukum, salah seorang dari kalian salat, falyaj'al, hendaklah dia menjadikan tilqa'a wajhi syai'an, di hadapannya itu ada sesuatu. Fa illam yajid, kalau tidak ada, falyansib 'asan, hendaklah dia menancapkan tongkat. Fa illam yakun ma'ahu 'asan, kalau dia tidak membawa tongkat, falyahuttu khattan, maka hendaklah dia membuat garis. Summa la yadurruhu ma marra amamu. Kalau sudah seperti itu, tidak akan membahayakannya apa-apa saja yang lewat di depannya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam dan Imam Ahmad, Ibnu Majah, wa Abu Dawud, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah juga. Walam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa hasan, dan tidak benar pendapat orang-orang yang menganggap hadis ini hadis muttarib. Hadis ini adalah hadis hasan, disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, siapa yang mengatakan hadis ini ada hadis muttarib? Di sini disebutkan bahwa yang mengatakan adalah Imam Abu Amr ibnu Salah. Disebutkan ikhtalafal muhadditsuna fi qabuli hadzal hadis min qadimin. Para ahli hadis sejak zaman dahulu telah berselisih, berbeda pendapat. Fasahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi wa Ahmad wa Ibnu Madani. Yang mensahihkan ada Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Baihaqi, Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Al Madini. Sedangkan yang mendhaifkannya ada Sufyan bin Uyainah, ada Syafi'i, dan juga yang lainnya.
lakinna namilu ila dha'fil hadis wa annahu la yuhtajju bihi. Disebutkan di dalam kitab I'lamul Anam bahwa penulisnya merojihkan bahwa hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah likasratil ikhtilafu ala rawihi, karena adanya banyak perselisihan dalam perawinya. Wali jahalati rawihi Abi Muhammad bin Amr ibn Hurais. Nah, di dalam perawi hadis ini ada seseorang yang namanya Abi Muhammad bin Amr bin Hurais. Itu orangnya majhul, tidak diketahui dia itu adil, dia itu tidak diketahui adalahnya, tidak diketahui juga ketiqahannya. Nah, ini orang-orang yang menyatakan hadis ini sahih itu dari sini diambil sebagai hujjah bahwa disyariatkannya membuat garis di hadapan kita kalau kita hendak mengerjakan sholat. Jadi tidak hanya benda saja, kita juga bisa menjadikan kalau tidak ada apa-apa kita bisa membuat garis di depan kita. Nah, itu bagi orang-orang yang mensahihkan hadis ini. Tapi bagi yang tidak, bagi yang menyatakan hadis ini dhaif, maka hadis ini tidak bisa dipakai hujjah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang babul hati alal khusyu'i fi shalah. Anjuran untuk khusyuk dalam salat. Disebutkan hadis yang pertama di dalam bab ini adalah hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasira. Muttafaqun alaih. Wa ma'nahu an yaj'ala yadahu ala khasiratihi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang an yusalliyar rajul, seseorang salat muhtasiran, dalam keadaan muhtasir. Apa makna dari muhtasir? Muhtasir adalah meletakkan tangannya di pinggangnya. Meletakkan tangan di pinggangnya, kayak orang yang sombong meletakkan tangan di pinggang. Hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya adalah lafadznya Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Bukhari. Diriwayatkan masih hadis yang sama. Wa fil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul innal yahudi taf'aluhu. Diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi melakukannya. Jadi muhtasiron itu adalah salah satu dari perbuatan-perbuatan Yahudi, orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak selayaknya kita mengikuti mereka. Hadis secara zahir, hadis ini mengharamkan ikhtisar, yaitu meletakkan tangan di pinggang. Itu berdasarkan zahirnya. Tapi di sini jumhur ulama itu menyebutkan hukumnya itu sebatas makruh, tidak membatalkan sholat. Hadis berikutnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi masih yang berkaitan dengan khusyuk, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallul maghriba wa la ta'jalu an asya'ikum. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza quddima, apabila telah dihidangkan al-asya, makan malam,
fabda'u bihi, maka mulailah dengannya. Fabda'u bi, mulai dengan makan malam terlebih dahulu, qabla an tusalli al-maghrib, sebelum kalian mengerjakan salat maghrib. Wala ta'jalu an asyaikum, dan jangan sampai salat itu membuat kalian, jangan kalian mendahulukan salat kalian sehingga kalian tidak khusyuk. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hal-hal, apabila di sana ada hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat, maka hendaklah kita mendahulukan hal-hal tersebut. Misalnya makan sudah dihidangkan dan kita benar-benar sudah ingin untuk memakannya, maka kita dianjurkan untuk mendahulukan makan supaya sholat kita tidak terganggu. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Misalnya benar-benar dalam kondisi yang lapar, tidak bisa menahan lapar lagi. Kalau dilanjutkan dengan sholatnya jadi tidak khusyuk, silahkan cari makan dulu. Begitu juga dengan yang lainnya. Kalau lagi marah, ya ditenangkan dulu. Coba ditenangkan dulu amarahnya. Jadi hal-hal yang kira-kira bisa mengganggu kekhusyuan antum dalam sholat, sebisa mungkin dihindari ketika antum hendak mengerjakan sholat. Kalau bisa dikerjakan segera, kerjakan segera sebelum mengerjakan sholat, supaya hal-hal tersebut tidak mengganggu kekhusyuan kalian ketika sholat. Di sini disebutkan oleh pensyarah Bulughul Maram di dalam kitab I'lamul Anam, al-hadis al-aslun fi annahu yanbaghi lil musalli ay yuhayyi'a ma yu'inuhu 'ala al-khusyu'. Hadis ini menjadi dalil keharusan bagi seorang yang ingin mengerjakan salat untuk menyiapkan segala sesuatu yang bisa menjadikannya khusyuk dalam salat. Wal yub'ida an nafsi ma yushghiluhu anhu, dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa membuyarkan konsentrasinya. Ada pendapat beberapa ulama Zahiriyah, disebutkan di sini, hatta law quddimas sholatu la batalat fi za'mihim. Salah satu pendapat Zahiriyah itu, kalau saja makanan sudah dihidangkan dan ada panggilan untuk sholat, siapa saja yang memilih untuk sholat terlebih dahulu dan mengakhirkan makan malamnya, maka sholatnya tidak sah. Itu pendapat salah satu pendapat Zahiriyah. Nah, itu menyelisih pendapat jumhur. Qala jumhurul fuqaha al-bad'u bit-ta'ami mandubun. Jumhur ulama menyebutkan bahwa memulai dengan makan itu disunahkan, tidak sampai derajat wajib. Wa hamalul amra fil hadithi 'alan nadbi, dan mereka memaknai perintah di atas adalah perintah yang bersifat anjuran. Hadis berikutnya dan hadis terakhir di antara yang akan kita baca di pertemuan kali ini adalah hadis dari Abu Dzar, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fis shalah fala yamsahil hasa fa innar rahmah tuwajihuhu. Rawahul khamsah bi isnadin sahihin wa zada Ahmad wahidan au da wa fi sab'ah an Mu'aykib radhiyallahu anhu nahwuhu bi ghairi ta'lilin
kunta fa'ilan fawahidatan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, idza qama ahadukum fis shalah, apabila qama ahadukum, salah seorang dari kalian, fis shalah, berdiri untuk salat, fala yamsah, hendaklah dia tidak mengusap al-hasa, kerikil ataupun pasir ataupun debu yang ada di wajahnya. Fa inna rahmah tuwajihu, karena sesungguhnya rahmat itu ada di hadapannya. Hadis diriwayatkan oleh imam yang 5, rawahu al-khamsah, yaitu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad. Wa fi wazada Ahmad wahidan auda. Imam Ahmad menambahkan bahwa wahidan, kalaupun harus mengusap kerikil ataupun tanah yang ada di wajah ini, maka wahidan, cukup sekali, auda, atau tinggalkan sama sekali. Wa fi sab'an mu'aikib. Nah, itu tidak disebutkan alasannya. In kunta fa'ilan fawahidan, itu tidak disebutkan. Nah, hadirin rahimakumullah, santri-santri sekalian, pertemuan kalian kita cukupkan sampai sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bisa antum manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik dengan terus-menerus menuntut ilmu syariat dan juga ilmu-ilmu yang lainnya di dalam pondok ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.